Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir akan membawakan renungan kepada kita Jumat pekan ke-22 masa biasa, yang dikutip dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Demikian bunyinya. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, menghabituskan habitus baru. Hidup yang benar adalah hidup yang selalu diperbarui. Orang bijak adalah orang yang senantiasa membaharui dirinya. Mereka tidak pernah berhenti untuk berefleksi dan mengevaluasi hidupnya untuk menghidupi habitus baru. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan perilaku hidup baru. Waktu itu kaum Farisi datang kepada Yesus untuk mempertanyakan para muridnya yang tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes. Yesus pun menanggapi dengan suatu kiasan. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengajak mereka untuk melihat maksud, tujuan puasa dan sembahyang itu sebagai ulah kesalehan untuk membaharui diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan kini para murid sedang ada bersama Tuhan. Kehadiran Yesus yang bersama para murid itu dilukiskan seperti kehadiran pengantin yang mesti disambut dengan kegembiraan. Mereka sedang menikmati kebersamaan mesra, sukacita dengan Yesus sendiri yang adalah Tuhan Sang Mesias. Lebih tegas lagi Yesus mengatakan bahwa kehadirannya membawa hal baru yang dilukiskan dengan suatu perumpamaan. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Yesus membawa cara pandang, cara pikir baru yang harus dipahami dengan cara baru pula. Cara baru itu adalah Yesus mendahulukan kasih, pemahaman baru akan tujuan dan maksud suatu aturan, dan menghargai kepentingan orang lain. Yesus membawa dan mengajarkan cara beriman baru, pemahaman baru, yaitu iman yang tidak boleh dilepaskan dari Allah sendiri. Sementara aturan harus didasari pada kasih kepada Allah dan sesama. Untuk itu tentu perlulah membuka diri pada hal-hal baru, sehingga dapat menyesuaikan diri dan tahu maksud dan tujuan dari setiap aturan dan ulah kesalehan itu. Hidup harus selalu dibaharui, bukan soal tambal menambal, tetapi suatu perubahan yang sungguh mendalam, bahkan boleh katakan radikal.
Kehadiran Yesus sungguh membawa kebaharuan, karena itu harus disikapi secara baru. Saudara-saudari, kita sebagai orang beriman harus terbuka pada kebaharuan dan berpegang pada sabda Tuhan. Sebagai orang beriman, umat Kristen hendaknya menemukan jalan hidupnya pada Kristus dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kita diundang membaharui diri terus-menerus, sebab Kristus Tuhan kita ada selalu bersama kita. Roh Kristus selalu menaungi dan menyertai kita, maka hidup kita hendaknya berpadangan dengan kehendaknya. Pace bene, semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.